Shalom, selamat berjumpa kembali di channel ini. Kiranya kita boleh semakin bertumbuh dalam iman dan dalam pengenalan kita akan Allah dan akan kasih-Nya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, keindahan Taman Eden ternyata bukan hanya tentang keindahan tata ruang, bukan hanya tentang ketiadaan ketakutan, bukan hanya tentang kedamaian dan persahabatan seorang Adam dengan segala ciptaan Allah lainnya. Keindahan Taman Eden yang sedemikian indah itu ternyata juga karena ada cinta di sana. Cinta sepasang kekasih pertama di tengah-tengah narasi besar Alkitab. Cinta dari Adam dan Hawa, pasangan pertama di dunia. Kehadiran sepasang kekasih pertama di dunia di Taman Eden merupakan hal yang menarik untuk kita perhatikan. Kisah cintanya mengandung berbagai pesan yang begitu relevan, begitu berharga bagi kehidupan kita, penerus-penerus cinta di masa kini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari kisah cinta pertama di bumi ini kita dapat melihat bahwa ternyata ketidakbaikan pertama yang muncul di dalam Alkitab bukan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, bukan tentang kerusakan alam dan sebagainya. Ketidakbaikan pertama yang tertulis di dalam Alkitab adalah kesendirian dari seorang manusia yang kita sebut dengan Adam. Kita bisa melihat teman-teman di Kejadian 2 ayat 18, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita dapat melihat bahwasannya dasar dari hadirnya pasangan di tengah-tengah kehidupanmu itu bukan tentang kebutuhanmu, bukan tentang hadirnya seseorang yang akan membantumu, bukan tentang hadirnya seseorang yang akan menemanimu, dan sebagainya. Dasar utama hadirnya kekasih hati yang ada di sampingmu saat ini, itu adalah karena Allah sendiri yang menghadirkannya. Dari sana teman-teman, Allah sedang menyempurnakan ketidakbaikan di dalam kehidupanmu, dan mengubahnya menjadi kebaikan melalui kehadiran dari kekasih hatimu itu. Dari sana kita dapat melihat bahwasannya ternyata orientasi pertama sebuah hubungan itu bukan tentang mandat beranak cucu dan bertambah banyak. Bukan tentang hasrat dan hubungan seksual yang sering kali disalahartikan. Orientasi pertama di tengah hubunganmu, di tengah hubungan pasangan pertama di dunia ini, di Taman Eden, adalah tentang bagaimana mengubah ketidakbaikan itu, ketidakbaikan dari kesendirian seorang Adam itu untuk diubah menjadi kebaikan. Sehingga ini juga berefleksi ke dalam kehidupan kita bahwasannya hubungan kita itu hendaknya menghadirkan kebaikan dari ketidakbaikan, mengubah ketidakbaikan itu menjadi kebaikan. Sehingga koreksi utama dalam hubungan kita dengan kekasih kita, dengan pasangan kita, dan juga dengan sesama kita adalah apakah kehadiran dari hubungan itu sudah mengubah ketidakbaikan menjadi kebaikan? Atau justru hubungan itu menjadi ketidakbaikan itu sendiri? Pertanyaan ini perlu untuk direfleksikan dalam setiap hubungan. Apakah dia sudah berjalan dalam kehendak Tuhan atau bukan? Kedua, kita dapat melihat bahwa ternyata yang bekerja untuk menemukan dan menghadirkan Hawa itu bukan seorang Adam, tetapi Allah sendiri. Kita dapat melihat dari ayat 21 sampai 22, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat bagaimana sebelumnya Adam itu berinteraksi dengan segala makhluk ciptaan Allah yang dibawa oleh Allah ke hadapan Adam. Namun dari interaksi itu, dari tugas yang diberikan Allah kepada Adam untuk menamai setiap makhluk yang dibawa oleh Allah itu ke hadapan Adam, Adam tidak menemukan satu makhluk pun yang pas baginya. Sebelum akhirnya Allah bekerja, membentuk Hawa dan membawa Hawa itu ke hadapan Adam. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari sana kita belajar bahwa ternyata penentu utama dari keberhasilan seseorang dalam menemukan pasangan yang benar, pasangan yang tepat itu bukan terletak dari
usahanya, bukan terletak dari kemampuannya, bukan terletak dari status sosialnya atau apapun yang dia miliki di dalam dirinya. Sebab bukan kapasitas manusia untuk mampu menemukan pasangan yang tepat, untuk mampu menemukan pasangan yang benar. Sebab manusia itu terbatas. Manusia hanya mampu melihat apa yang dapat dia lihat. Manusia tidak mampu menyelami jauh lebih dalam dari apa yang mampu dilihat oleh matanya. Oleh karenanya teman-teman, usaha bukan penentu dari keberhasilan untuk menemukan pasangan yang benar. Pasangan yang benar itu datangnya dari Tuhan. Pasangan yang benar adalah pemberian Tuhan. Dengan kata lain juga, pasangan yang benar itu adalah anugerah Tuhan. Dari sana teman-teman kita melihat ada satu mandat yang diberikan Allah, satu pesan yang disampaikan Allah ke tengah-tengah kita saat ini untuk menghargai dan mencintai pasangan kita sebagai anugerah dari Allah. Maka hargai dan cintailah pasanganmu sebagai anugerah Allah, bukan sebagai babu atau pembantu. Jangan jadikan pasanganmu itu sebagai pembantu yang tugasnya hanya untuk engkau suruh-suruh. Pasangan yang takut akan Tuhan akan mengerti bagaimana menghargai dan mencintai pasangannya sebagai anugerah dari Allah, bukan sebagai partner, sebagai pasangan pemuas hasrat belaka. Sebab ada banyak hal, ada banyak kasus di mana sebuah hubungan itu hanya dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat daging, untuk hasrat seksual dan sebagainya. Pasangan yang takut akan Tuhan akan mengerti bagaimana menghargai dan mencintai pasangannya sebagai anugerah dari Allah. Ketiga, teman-teman yang dikasihi Tuhan, di Kejadian 3 kita temukan bagaimana pasangan pertama di dalam Alkitab ini jatuh ke dalam dosa. Ternyata kegagalan dalam membina hubungan, dalam mengarahkan hubungan itu pada kebenaran, tidak berhubungan dengan apakah pasanganmu itu berasal dari Tuhan atau tidak. Sebab dalam poin sebelumnya yang tadi sudah kita bahas, dari bagaimana hadirnya seorang Hawa kepada Adam, kita dapat melihat bahwa ternyata kehadiran setiap orang yang ada di samping kita itu merupakan pemberian Allah, merupakan anugerah Allah. Sebab seringkali dalam kejatuhan pasangan-pasangan saat ini dalam dosa, seringkali dibarengi dengan sikap menyalahkan orang yang ada di sampingnya, mengkambing hitamkan pasangannya sebagai pasangan yang bukan dari Tuhan, sebagai pasangan yang bukan Tuhan tunjukkan dan sebagainya. Dan kemudian ini dijadikan alasan untuk meninggalkan pasangan itu dan memulai sebuah hubungan baru dengan orang-orang lain. Dan seringkali ini juga jatuh kepada kesalahan yang sama. No, ini bukan tentang dia berasal dari Tuhan atau tidak. Sebab seorang Hawa pun yang kita sudah tahu bagaimana tangan Allah sendiri yang membentuk dan membawanya kepada Adam, memberikannya kepada Adam, mereka tetap jatuh dalam dosa. Pasangan yang sedemikian pastinya kita tahu bahwasannya dia berasal dari Allah, tetap jatuh ke dalam dosa. Oleh karenanya teman-teman, ini bukan tentang apakah pasanganmu itu berasal dari Tuhan atau tidak jika engkau jatuh ke dalam dosa di dalam hubunganmu. Ini tentang bagaimana engkau membina dan membangun hubunganmu itu untuk tetap berada dalam kebenaran. Sehingga rasa tanggung jawab untuk memimpin hubunganmu itu berada dalam ketaatan pada Tuhan menjadi rasa yang mendominasi setiap hubunganmu, setiap perjalananmu, setiap kebersamaanmu dengan pasanganmu. Sebab dalam ketaatan itulah teman-teman, kita akan mengerti bahwa yang kita butuhkan bukan hanya cinta yang tulus dan perjalanan cinta yang mulus. Yang paling kita butuhkan adalah cinta yang kudus. Selamat mensyukuri cinta yang Allah beri itu. Tuhan Yesus memberkati.